Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 8, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan penggunaan AI dalam pangan dan perdagangan. Berikut adalah beberapa anggota kelompok saya, dimulai dari saya dulu. Nama saya Raffiadi Prakoso dengan NIM 1103012430058. Kemudian ada Mas Axel. Oh iya, nama saya Aloysius Aksel Adriano 30124000. Kemudian ada David Kim, NIM saya 10301240017. Lalu terakhir ada saya, Faza Fauzan Azima dengan NIM 1030124002408. Ya, maka kita akan mempresentasikan untuk hari ini. Oke, sekarang pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan atau AI sudah mulai banyak dimanfaatkan dalam bidang pangan, khususnya dalam hal riset genetika tanaman. Nah, salah satu contoh yang paling revolusioner adalah AlphaFold, yaitu AI buatan Google DeepMind yang mampu memprediksi struktur protein dalam skala presisi yang luar biasa. Nah, itu penting karena struktur protein adalah dasar dari semua bentuk kehidupan, termasuk tanaman. Nah, dengan mengetahui strukturnya, kita bisa melakukan simulasi komputer untuk menghasilkan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, hama, atau kurang air sekaligus tetap bergizi. Nah, dulu proses seperti kawin silang tanaman unggul hanya bisa dilakukan lewat percobaan bertahun-tahun di laboratorium. Nah, tapi sekarang kita bisa memodelkannya dengan simulasi AI sebelum dilakukan uji lapangan. Nah, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Namun seperti, halnya semua teknologi, kita tetap perlu mempertimbangkan aspek etika dan keamanannya. Karena manipulasi genetika indah ekosistem jika tidak dikontrol dengan baik. Lalu next. Nah, di slide selanjutnya, saya akan membahas untuk, evolusi penggunaan AI untuk pangan dan perdagangan. Bantu itu Lanet tahun 1990 yang digunakan untuk mengenali tulisan tangan. Nah, lalu hadir AlexNet di tahun 2012 yang mengubah segalanya dengan memanfaatkan GPU dan algoritma deep learning untuk menghasilkan klasifikasi gambar dengan akurasi tinggi menjadi fondasi banyak aplikasi AI saat ini, termasuk di sektor pangan seperti pengenalan kualitas hasil panen lewat citra kamera. Lalu, pada tahun 2015, pada sektor perdagangan, AI mulai diterapkan oleh perusahaan seperti Citadel LLC tahun 2015. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan prediksi pasar saham. Di sini mereka menggunakan dinamis. Lalu, pada tahun 2016 ada muncul TensorFlow dari Google yang sangat berpengaruh karena membuat pengembangan AI lebih terbuka dan mudah diakses, termasuk untuk riset bioteknologi dan pangan. Nah, dari sini yang perlu kita cermati adalah meskipun awalnya, dikembangkan untuk klasifikasi gambar, kemampuan AI itu bisa ngeluas ke prediksi pasar hingga modifikasi biologis, dan disinilah pentingnya etika penggunaan teknologi. Nah, lalu boleh di-next ke slide selanjutnya. Nah, potensi KA di sektor perdagangan. Nah, pada sektor perdagangan sendiri, AI itu memberikan potensi luar biasa dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Nah, yang pertama adalah personalisasi konsumen. Nah, AI itu bisa mempelajari pola belanja konsumen dan menawarkan produk yang relevan secara otomatis. Misalnya nih, saat kita membuka marketplace, rekomendasi produk produk yang muncul itu dikendalikan oleh sistem AI yang telah menganalisis histori transaksi kita. Nah, ini tuh ningkatin kemungkinan pembelian dan kepuasan si pelanggan. Nah, lalu yang kedua itu ada otomatisasi layanan. Nah, chatbot dan asisten virtual saat ini tuh udah mampu mahamin bahasa alami kita. Nah, jadi perusahaan tuh nggak perlu lagi menyediakan customer service manual 24 jam. Dengan AI, pelayanan bisa lebih cepat dan konsisten. Lalu yang ketiga tuh ada manajemen rantai pasok. Nah, AI juga digunakan untuk memprediksi permintaan, mengatur stok, dan mengoptimalkan jalur distribusi. Nah, ini tuh ngebantu banget, terutama dalam kondisi seperti pandemi, di mana distribusi barang tuh menjadi tantangan yang besar. Nah, jadi kesimpulannya tuh kita perlu mewaspadai sisi lain dari otomatisasi ini. Ketergantungan yang terlalu besar pada AI itu bisa nimbulin masalah kayak berkurangnya lapangan kerja, resiko
privasi data konsumen, dan diskriminasi algoritmik jika model dilatih dengan data yang bias. Oke, selesai buat bagian saya. Risiko penggunaan AI berlebihan pada pasar saham. Jadi pada saat ini saya akan membahas tentang risiko untuk penggunaan AI yang bisa mempengaruhi pasar saham dan perdagangan secara negatif. Jadi pada semenjak tahun 2000-an, pergerakan pasar ekonomi itu digerakkan hampir 80% oleh komputer. Hal itu membuat terjadinya pergerakan saham yang tidak bisa akurat dan kadang-kadang bisa berpotensi merusak pasar saham itu sendiri. Sebagai contoh, di sini saya akan membahas tentang pergerakan ekonomi berbasis komputer. Seiring waktu, penggunaan AI untuk trading semakin meningkat. Hal ini bisa merusak pasar saham seperti yang terjadi pada tahun 2008, di mana kerusakan harga saham diakibatkan oleh salah satu algoritma komputer HFT yang berkontribusi. Nah, HFT ini singkatan dari High Frequency Trading atau dalam bahasa Indonesianya adalah trading dengan frekuensi tinggi, yang artinya yang biasanya orang melakukan pertukaran saham untuk tujuan investasi jangka panjang, ini dilakukan dengan jangka sangat pendek yang diakibatkan oleh keputusan berbasis komputer. Ketika hal ini dilakukan secara masif, maka pergerakan saham tentu tidak akan sehat dan ada potensi untuk terjadinya stock crash seperti yang salah satu terjadi pada tahun 2008 itu. Nah, lalu kemudian momentum dari peningkatan penggunaan AI untuk trading itu juga ada yang memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat kebodohan publik, yaitu dengan marketingnya AI bisa memprediksi segalanya, maka mereka marketingnya sendiri dengan istilah robot trader. Nah, jadi sebenarnya robot trader itu hal utama untuk memanipulasi masyarakat yang gampang percaya kepada investasi reksadana, semacam reksadana yang istilahnya bisa tumbuh sendiri, namun investasi tersebut dilakukan menggunakan algoritma komputer. Nah, karena memang pada dasarnya pergerakan ekonomi itu sulit diprediksi, banyak robot trader itu berakhir gagal. Dan tentu banyak orang tertipu akibat investasi ini yang karena mereka udah dijamin bahwa sejak awal itu ini akan menguntungkan, namun ternyata itu hanya secara teknis memang betul itu robot trader, tapi pada akhirnya robot trader itu tidak pernah hampir jarang untuk bisa mencapai tujuan yang sangat untung gitu. Jadi momentum ini yang sering menjadi resiko besar untuk memanfaatkan kebodohan momentum masyarakat. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ya, next slide. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk menggunakan AI untuk pergerakan ekonomi itu sebenarnya boleh-boleh aja dan memang tentu kita tidak bisa lepas dari penggunaan tersebut. Tapi kita perlu tahu etika dan beberapa panduan yang harus kita taati saat melakukan transaksi perdagangan menggunakan metode tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh baiknya. Yang pertama adalah kita gunakanlah AI untuk analisis aset perusahaan. Jadi misalkan kita menggunakan AI untuk dalam pasar ekonomi, maka dilayaklah kita gunakan AI untuk meringkas korelasi perdagangan aset perusahaan yang berpotensi misalkan nantinya bakal naik atau mungkin nanti perdagangannya bakal turun. Jadi gunakan AI itu untuk analisis jangka panjang ketimbang jangka pendek. Nah, kedua, hindari AI untuk HFT, yaitu High Frequency Trading. Jadi memang betul ada perusahaan yang bergerak khusus di bidang High Frequency Trading. Salah satunya seperti Citadel yang sebelumnya disebutkan. Nah, namun keputusan mereka itu sebenarnya dilakukan oleh berbasis komputer dan dilakukan oleh riwayat transaksi yang sudah mereka kumpulkan yang hampir banyak. Jadi mereka bisa melakukan HFT secara sehat gitu. Nah, asumsinya jika masyarakat semuanya memiliki kemampuan untuk membuat HFT-nya masing-masing, maka akan terjadi pergerakan saham yang tidak sehat dan berpotensi seperti yang terjadi pada tahun 2008 tersebut. Sehingga
sebaiknya kita hindari untuk penggunaan HFT untuk menggunakan AI. Lalu kemudian 3, kita juga bisa menggunakan AI untuk membantu analisis keputusan investasi yang tepat. Nah, jadi andaikan kita tidak tahu harus bagaimana kita berinvestasi dalam hal ekonomi, maka kita bisa menggunakan AI sendiri untuk menganalisis apa yang kita punya saat ini, apa yang kondisi ekonomi yang saat ini kita punya, dan AI akan menganalisis kira-kira langkah terbaiknya itu apa gitu. Dan hal ini bisa mencegah kerugian yang besar dan juga bisa memprediksi resiko jangka panjang jika kita mengambil suatu keputusan. Ya, next slide. Nah, jadi sebagai contoh, ini ada fakta mengejutkan tentang penggunaan AI dalam HFT. Nah, jadi ada sebuah istilah formal namanya systemic risk amplifikasi. Jadi, hal ini terjadi jika setiap orang menggunakan komputer untuk trading secara bersamaan. Dan ini terjadi peningkatan yang sangat besar pada tahun Juli 2011. Yang dimana tahun 2008 itu sebenarnya lebih mengacu kepada dalam sistem asuransi Amerika yang sempat mengalami kerugian. Nah, di tahun 2011 ini lebih murni karena pergerakan yang diakibatkan oleh berbasis komputer. Sehingga keseluruhan saham itu sempat turun hingga 15% akibat penggunaan AI dalam HFT ini yang benar-benar tidak sehat. Baik, next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jika dari tadi kita membahas tentang resiko dan mitigasi menggunakan AI untuk perdagangan ekonomi, sekarang kita akan membahas resiko dan mitigasi AI untuk bidang pangan. Nah, salah satu resikonya yaitu tentu saja bias data. Karena apa? Karena AI itu belajar dari data historis. Yang mana bisa jadi data historis itu terlalu spesifik untuk negara tersebut, di mana itu tidak mencerminkan kondisi pertanian lokal di kita. Nah, cara mitigasinya itu salah satunya adalah dengan menginklusif berbagai data dari berbagai sumber, berbagai negara, dan konteks geografisnya. Jadi disesuaikan konteks geografis dari berbagai negara tersebut. Lalu mitigasi yang lain itu bisa juga dengan cara mengajak komunitas petani lokal yang bisa membantu dalam AI itu mempelajari data-data tersebut, yang mana para petani juga bisa menambahkan data yang lebih valid daripada data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oke, next slide. Penggunaan AI dalam sektor pangan ini itu sangat hebat. Salah satunya memprediksi struktur tanaman yang tepat. Itu dapat dilakukan di komputer dengan simulasi. Nah, ini tuh suatu langkah yang udah hebat banget, di mana AI bisa mensimulasi protein tersebut. Kita itu dapat merancang tanaman yang bisa bertahan di berbagai lingkungan, berbagai suhu, dan berbagai tekstur tanah yang berada di seluruh belahan dunia ini, dan tetap menjaga gizinya itu bagus atau tetap tinggi. Nah, ini itu juga bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain sana yang kekurangan gizi atau kekurangan pangan, itu bisa dibantu dengan penggunaan AI dalam sektor pangan ini. Nah, mungkin bagian saya sudah cukup. Oke, selanjutnya adalah penggunaan AI secara etis untuk pangan. Seperti halnya di sektor perdagangan, dalam bidang pangan kita artifisial. Di sini kita akan membahas 3 hal yang kita harus perhatikan dalam menggunakan AI di bidang pangan. Pertama adalah AI untuk membantu senjata biologis.
gimana ya? AI ini model AI ini dia kan sudah bisa memprediksikan struktur protein yang akurat gitu. Selain dia bisa memprediksi struktur protein, dia juga dapat membuat sintetis zat pembunuh manusia yang digunakan di militer. Jadi kita harus menggunakan ini dengan hati-hati dan dalam pengawasan. Dan makanya itu kita lanjut ke nomor 2, yang dimana kita harus menghindari penggunaan AI biologi di luar laboratorium semi. Meski dengan adanya AI generatif, kita perlu menyerahkan hal ini kepada ahli gizi dan biologi. Walaupun kita bisa melakukan hal ini gara-gara kita tahu dari AI, tapi kita harus tetap melakukan hal-hal ini kepada ahli gizi dan biologi, karena hal-hal yang kita lakukan ini bisa saja tidak sengaja membuat senjata biologis. Terus yang selanjutnya adalah kita harus mengutamakan moral kompas dalam riset. Saat melakukan riset, kita selalu harus ingat bahwa apa yang kita lakukan dengan AI ini bisa memperlibatkan buruk untuk lain. Balik lagi ke nomor 2 yang tadi, di mana kita harus berhati-hati untuk melakukan sesuatu tanpa penjagaan gitu. Dan kita juga selalu ingat bahwa berbuat baiklah dan jangan membawa kerusakan untuk dunia akibat apa yang kita ciptakan. Secara garis besar, kita tuh harus kita harus menyerahkan hal seperti ini kepada lab resmi yang bisa menangani hal seperti ini dengan baik. Tidak melakukan saja dengan sendiri tanpa pengawasan sama sekali. Pertama, untuk di penggunaan data yang bisa jadi tanpa izin dari seorang pelanggan tersebut. Mungkin pelanggan itu tidak membaca hal yang ada di term of service atau di POS, jadi dia mengokekan saja, dan dia tanpa tidak sadar sudah memberikan datanya tanpa sepengetahuan dia. Selanjutnya ada ketimpangan akses teknologi. Di sini seperti perusahaan-perusahaan besar itu sudah bisa membuat atau mengakses artificial intelligence yang lebih maju dibandingkan UMKM yang masih tertinggal jauh, karena perbedaan uang ya atau semacamnya gitu, dan teknologi yang bisa diakses oleh UMKM ini dapat membuat UMKM ini tidak dapat maju seperti perusahaan besar. Yang selanjutnya adalah ketergantungan sistem. Jika kita terlalu keterbergantungan dengan sebuah artificial intelligence, jika kita tidak mengetahui cara menggunakan, ya kita juga misalnya AI ini tiba-tiba rusak gitu, terjadi gangguan teknis. Tanpa orang yang mengetahui cara memperbaikinya, ini bisa menjadi fatal dan melumpuhkan operasional dari sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah pengurangan tenaga kerja manual. Dengan banyaknya otomisasi, ini sangat berdampak kepada orang-orang yang bekerja di sektor pangan dan perdagangan, seperti di retail, di mana seorang kasir sekarang bisa saja diganti dengan self checkout machine yang sudah banyak dilakukan di mana-mana, dan bisa saja dan di dalam pangan bisa saja digantikan oleh robot yang bisa menanam pangan. Untuk terakhir kita akan ada kesimpulan dari seluruh ini adalah, walaupun meski penggunaan AI ini
memiliki dampak yang sangat positif terhadap pangan dan ekonomi, kita harus selalu mempertimbangkan hal buruk yang bisa terjadi. Kadang kecanggihan dan skala komputasi komputer yang seiring berkembang juga artinya memiliki linearitas tinggi terhadap resiko yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan etika dan moral kompas dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi ini. Jangan sampai inovasi yang kita ciptakan justru membawakan kerusakan sosial, ekonomi, atau bahkan kemanusiaan. AI hanyalah alat, dan kita sebagai manusia harus memastikan bahwa alat ini dapat digunakan untuk kebaikan, bukan kehancuran. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.